Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemenuhan kebutuhan oksigen. Nah, ini akan kita pelajari. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pemenuhan oksigenasi atau oksigen ya. Kemudian yang kedua, jenis atau alat yang digunakan untuk memberikan oksigen kepada pasien, dan yang ketiga adalah tata cara untuk memberikan oksigen kepada pasien atau disebut juga dengan oksigenasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar oksigenasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa oksigen itu merupakan suatu zat ya yang ada di bumi ini yang sangat penting ya untuk kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, tak terkecuali adalah manusia. Nah, untuk manusia sendiri, konsentrasi oksigen dalam darah yang optimal ini harus selalu dipertahankan agar fungsi dari sel atau fungsi seluler ini dapat terus bekerja ya. Nah, apabila kandungan oksigen di dalam sel dan jaringan rendah, maka dapat mengakibatkan terjadinya hipoksia. Hipoksia di sini merupakan suatu keadaan di mana jumlah oksigen yang diperlukan oleh sel dan jaringan untuk memenuhi suatu organ atau jaringan tidak mencukupi. Akibatnya apa? Hal ini akan mengganggu fungsi dari jaringan atau organ tersebut ya. Yang menjadi perhatian adalah apabila hipoksia ini dia dapat mengganggu fungsi otak, hati, dan organ vital lainnya. Sedangkan hipoksemia adalah kondisi di mana kadar oksigen dalam darah rendah. Nah, jadi hipoksemia dapat mengakibatkan hipoksia. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang mengalami hipoksemia atau tidak, kita menggunakan alat yang disebut dengan pulse oximetry. Ini untuk mengukur kadar oksigen dalam darah ya. Jadi, harapannya dengan mengukur kadar oksigen di dalam darah ini bisa menjadi deteksi dini lah ya, sehingga kita bisa melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi hipoksia ya, karena dampaknya sangat berbahaya sekali ya kalau tubuh kita sampai mengalami hipoksia. Nah, untuk tujuan oksigenasi yaitu tercukupinya kebutuhan oksigen sel dan jaringan ya dengan cara memberikan oksigen dan ventilasi yang cukup melalui paru-paru. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kebutuhan oksigen di dalam sel dan jaringan itu bisa dilihat dari saturasi oksigennya, diukur dengan menggunakan pulse oximetry tadi. Apa itu saturasi? Jadi saturasi di sini merupakan persentase dari hemoglobin yang mengikat oksigen dibandingkan dengan jumlah total hemoglobin yang ada di dalam darah ya. Jadi salah satu fungsi hemoglobin adalah dia mengikat oksigen atau mengikat O2, ini persentasenya. Hemoglobin yang mengikat oksigen berapa dibagi dari jumlah total hemoglobin yang ada di dalam darah. Normalnya adalah 90 sampai 100%. Jadi kalau kurang dari 95 ya. Normalnya adalah 95 sampai dengan 100%. Jadi kalau kurang dari 95 ini perlu diwaspadai. Nah, ini adalah indikasi untuk menentukan penambahan oksigen, jadi menggunakan tabung oksigen berdasarkan pengukuran dari oximetry. Untuk saturasi 95-100%, maka interpretasinya normal. Maka apabila dibutuhkan oksigen, contohnya adalah untuk ibu hamil yang janinnya mengalami fetal distress ya, tapi saturasi ibunya bagus ya, namun si janinnya butuh oksigen. Nah, ini bisa diberikan intervensi oksigen melalui nasal kanul, volumenya adalah 4 liter per menit ya untuk oksigennya.
Untuk saturasi 90 sampai kurang dari 95%, dia mengalami hipoksia ringan sampai dengan sedang, maka bisa menggunakan face mask 6 sampai 10 liter per menit ya. Untuk saturasi 85 sampai 90%, dia mengalami hipoksia sedang sampai dengan berat, maka menggunakan face mask dengan reservoir 10 sampai 15 liter per menit. Nah, untuk face mask ini nanti jenis-jenisnya akan saya jelaskan setelah ini ya. Dan kalau kurang dari 85% ini hipoksia berat ya, dan bisa mengancam nyawa, ini perlu dilakukan ventilasi ya. Selanjutnya adalah untuk jenis-jenis alat yang digunakan untuk membantu memberikan oksigen kepada pasien. Ada nasal kanul, kemudian ada rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Satu lagi yang tidak ada di sini ya, lupa saya mencantumkan, yaitu simple mask ya, atau disebut dengan sungkup sederhana. Jadi bedanya, kalau ini kan ada ini semacam airbag ya. Kalau sungkup sederhana itu ini tidak disambungkan dengan airbag ya, jadi hanya sungkup kemudian disambungkan dengan kanul O2 saja. Jadi tidak ada airbagnya. Oke, untuk nasal kanul ini yang paling umum digunakan, yaitu untuk terapi oksigen dengan kebutuhan oksigen rendah hingga sedang. Untuk rebreathing mask, dia mengalirkan oksigen dengan konsentrasi 60-80% dengan kecepatan aliran 8-12 liter per menit, memiliki kantong yang terus mengembang ya. Jadi inspirasi dan ekspirasinya itu indikatornya ini kembang kempis ya. Mengembang kemudian mengempis gitu ya, saat inspirasi maupun ekspirasi. Kemudian untuk non-rebreathing mask, dia mengalirkan oksigen dengan konsentrasi 80-100%, kecepatan aliran adalah 10-12 liter per menit, udara inspirasi tidak bercampur dengan udara ekspirasi, karena ini mempunyai dua katup ya, sehingga lebih bagus dibandingkan dengan yang rebreathing mask ya, karena tidak bercampur ya, udara ekspirasinya tidak bercampur. Nah, untuk nasal kanul ya, untuk nasal kanul, dia tabung plastik yang mempunyai cabang kecil menonjol untuk dimasukkan ke dalam lubang hidung. Metode ini paling mudah dan dapat diterima ya, karena lebih efektif ya. Dipakainya juga mudah serta nyaman ya. Pasien yang menerima oksigen melalui nasal kanul ke hidung dapat berkomunikasi dengan mudah. Dia juga dapat makan dan melakukan aktivitas harian ya. Keuntungannya dapat ditolerir ya, lebih dapat ditolerir baik itu untuk pasien anak-anak maupun dewasa ya. Nasal kanul ini adalah untuk alat fiksasinya ya. Jadi dipasang sesuai dengan diameter dari kepalanya pasien. Ini sebenarnya bisa dipasang diikat di belakang juga bisa ya, tapi kalau mau dipakai seperti ini juga boleh. Kerugiannya konsentrasi yang dihasilkan kecil, jadi konsentrasinya konsentrasi oksigen yang masuk itu lebih rendah. Pemberiannya juga dibatasi, tidak boleh lebih dari 6 liter per menit, karena apabila berlebihan dapat mengiritasi mukosa hidung. Juga pasien dapat merasakan pusing ya. Nah, untuk ini rebreathing mask kayak ini bentuknya, jadi dia bercampur O2 dan CO2 itu bercampur. Keuntungannya konsentrasi O2 yang didapatkan lebih tinggi. Ini biasanya untuk bayi-bayi yang mengalami komplikasi juga bisa ya. Kekurangannya udara bersih dengan udara ekspirasi masih tercampur, sehingga konsentrasi oksigen belum maksimal ini ya. Ini sungkupnya. Kemudian ini airbag atau disebut dengan reservoir bag. Ini port O2-nya yang masuk ya, selang. Ya, ini port CO2-nya. Tapi kan dia bernafas dan menghembuskan nafas dengan satu sungkup aliran yang sama ya. Nah, untuk non-rebreathing mask, keuntungannya konsentrasi oksigen lebih tinggi daripada nasal kanul dan rebreathing mask, dilengkapi dengan klep agar udara inspirasi dan ekspirasi tidak tercampur.
memiliki kantung reservoir untuk menampung udara inspirasi. Kerugiannya, kantung oksigen bisa terlipat, risiko untuk terjadi keracunan oksigen dan tidak nyaman bagi klien. Ya, ini katupnya satu arah ya, ini sungkupnya. Nah, ini perbedaannya. Apabila alatnya nasal kanul, dia untuk kecepatan dari flow meternya atau volumenya 1 liter per menit itu O2 yang dialirkan 21 sampai 24% ya. Nih, kalau 4 liter sekian. Kalau simple mask, jadi yang sungkup biasa, ya, nanti akan saya perlihatkan di video. Itu dia bisa kecepatannya 6 sampai 10 liter per menit. O2 yang dialirkan bisa sampai 60%. Ya. Nah, untuk creep breathing mask 80%, untuk non breathing mask bisa 100%. Ini juga bisa tinggi ya. Tapi kalau kondisinya tadi disesuaikan dengan saturasinya ya. Kalau baik ya cukup menggunakan nasal kanul. Selanjutnya adalah untuk pemenuhan oksigenasi. Ini jadi tabung oksigen dan perlengkapannya ya. Ini tabung humidifier. Kemudian ini pencatat tekanannya. Dan ini untuk indikasi volume yang diberikan atau disebut juga dengan volume O2 yang diberikan berapa, bisa dilihat di sini ya. Ini namanya flow meter. Kemudian ini on off ya, tombol on off untuk menghidupkan dan menyalakan tabungnya. Dan ini lubang untuk disambungkan ke nasal kanul ya. Ya, untuk kanulanya, sorry. Nah, sebelum O2 ini dinyalakan ya, ini tabung reservoirnya harus diisi dengan aquades sampai sebatas sini ya. Jadi ada pembatasnya. Nah, jadi diisi sampai sebatas ini. Ingat ya, ini aquades, bukan air keran. Ya. Oke. Nah, ini alat-alat yang digunakan dalam pemberian oksigen. Nasal kanul kemudian bisa berupa simple mask, bisa rebreathing mask, bisa non rebreathing mask. Jadi tergantung tingkat saturasinya. Kemudian ada selang oksigen, ya. Ada humidifier yang telah diisi aquades, ada flow meter, sumber oksigen, sentral atau tabung. Nah, untuk humidifier di sini dia dilengkapi dengan kontainer air steril tadi ya. Bisa diisi kembali dan sekali pakai. Melekat pada alat yang menghasilkan oksigen, berfungsi melembabkan oksigen sebelum bergerak melalui hidung ke paru-paru. Jadi untuk melembabkan oksigennya, fungsinya. Jadi bisa berkurang. Maka bisa diisi ulang ya. Itu satu pasien satu tabung. Ya, jadi kalau ganti pasien ya tabung humidifiernya diganti ya. Jadi jangan airnya dibuang kemudian kita isi ulang enggak ya. Jadi satu pasien satu. Kemudian flow meter, alat yang melekat ke oksigen outlet yang mengatur jumlah oksigen yang dihasilkan. Ada dua tipe flow meter, yaitu balon air raksa dan ukuran. Dia mencatat jumlah liter oksigen yang dikeluarkan per menit ya. Selanjutnya ada sumber oksigen. Bisa sentral, bisa tabung ya. Kalau sentral dia berasal dari pusat di infusi yang salurannya berada di dinding atau tembok tadi ya. Disiapkan untuk digunakan secara cepat, dihubungkan melalui sebuah pipa yang bertekanan 50-60 pound per inci persegi. Ini ya, ini kalau tersentral. Ini selang-selang tabungnya ada di sini. Ini ruangan penyimpanannya ya. Nah, ini untuk tabung oksigen, flow meter, dan humidifiernya ini ya. Jadi biasanya sudah ada pembatasnya. Jadi sepertiganya lah ya, segini. Diisi aqua distillata. Satu pasien tabungnya sebaiknya diganti. Ya.
Apabila satu pasien aquadesnya sudah berkurang, diisi lagi ya. Kemudian ini ada penyambung ke nasal tube-nya atau kanulanya ya. Ini adalah untuk mengalirkan oksigennya, tombol on off. Ini disebut dengan flow meter. Ini displaynya ya. Skalanya berapa? Ini menunjukkan literannya ya. 1, 2, 3, 4, 5 liter atau sampai 10 liter ya. Dan ini adalah untuk tombol atau penunjuk tekanannya ya. Nah, untuk pemberian oksigen dengan asal kanula, ini akan diperagakan ya, atau saya jelaskan, sorry. Untuk tahap reinteraksi yang perlu kita lakukan adalah cek catatan keperawatan dan catatan medis klien terhadap indikasi tindakan. Jadi, diadviskan oleh dokter atau tidak ya. Kalau diadviskan berapa volumenya atau dosisnya berapa dan diberikan dalam berapa lama ya. Selanjutnya alat-alat yang perlu kita siapkan sebelum ke klien adalah kita menyiapkan tabung humidifier, satu pasien satu, plester bisa juga hipafik ya untuk memfiksasi kanula yang dipasang di hidung, gunting plester, kemudian flow meter, tabung oksigen. Kita juga melakukan cuci tangan. Ya, nah untuk tahap orientasi, berikan salam, panggil klien dengan namanya, kemudian di cross check-kan, dia lakukan validasi identitas klien yang tertulis di RM dan juga yang kita lakukan anamnesis ya. Setelah itu jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien dan keluarga. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan oksigen tambahan melalui selang oksigen ya, karena kita berbicaranya juga jangan terlalu medis ya, jadi menggunakan bahasa yang dimengerti atau mudah dimengerti oleh pasien ya. Tujuannya agar membantu meningkatkan aliran oksigen ke dalam tubuh ibu ya. Gitu. Kalau misalnya ini dalam kebidanan, kondisi janinnya tidak baik misalnya ya, tujuannya agar dapat memperbaiki kondisi kesehatan janin ibu misalnya gitu ya. Kemudian beri kesempatan pasien untuk bertanya seputar apa yang akan kita lakukan. Baik ibu, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan tindakan yang akan saya lakukan gitu ya. Jadi berikan kesempatan. Kemudian jaga privasi, jadi ditutup jendelanya atau sampirannya. Atur posisi klien senyaman mungkin, jadi bisa posisi semi volar atau volar. Tapi dipastikan sebaiknya tidak posisi supin ya. Jadi bisa semi volar atau volar. Nah, untuk tahapan kerjanya, jadi yang pertama tadi glass humidifier-nya diisi dengan for irrigation di sini adalah aqua destillata tadi setinggi batas yang tertera. Ada batasannya ya. Menghubungkan pressure regulator dengan tabung O2. Jadi tadi ini dihubungkan dengan tabung O2 ya. Apabila belum terhubung, kalau sudah ya tinggal buka pengatur O2 antara tabung dan pressure regulator, atau jika sumber O2 sentral hubungkan flow meter dengan outlet dinding dari sentral O2. Kemudian setelah disambungkan, cek fungsi flow meter dan humidifier dengan memutar pengatur konsentrasi O2 dan amati ada tidaknya gelembung udara dalam gelas flow meter. Jadi pertama tadi gelasnya diisi dulu air, kemudian setelah itu dihubungkan. Kalau sudah dihubungkan tinggal dicek ya fungsi dari flow meter dan humidifiernya. Flow meter di sini menunjukkan berapa liter O2 yang diberikan ya. Kalau 5 ya sampai ke skala 5 ya. Kemudian dicek ada tidak udara dalam gelembung humidifier. Ada tidak gelembung dalam humidifier itu ya, yang diisi cairan aquades ya. Harus ada ya, karena mengindikasikan bahwa alatnya berfungsi dengan baik. Kalau tidak ada gelembungnya berarti tidak berfungsi. Kemudian setelah itu
Setelah kita pasang, kita pastikan sudah oke, maka kita hubungkan kateter nasal atau kanul nasal dengan flow meter, ya. Nih, alirkan oksigen ke kateter nasal dengan menggunakan punggung tangan untuk mengetahui ada tidaknya aliran, ya. Cek kanul setiap 6-8 jam, kemudian membereskan alat dan melepas sarung tangan. Nah, untuk tahap terminasinya ini evaluasi hasil, ya. Jadi kita tanyakan, Ibu bagaimanakah perasaannya setelah saya berikan oksigen. Selain itu, untuk evaluasi objektif dilihat, ya, ada tidak, dilihat dan diperiksa, ya, tidak hanya dilihat, diperiksa ada tidak kebocoran, ya. Kemudian posisi kanulanya gimana, ya. Selanjutnya beri reinforcement positif pada klien, ya, apabila ya kita bisa memberikan pujian, misalnya dia bisa bekerja sama dengan baik, kemudian tabung oksigennya juga masih bisa tertempel dengan baik, ya, dia tidak terlalu banyak membuat gerakan yang tidak perlu, gitu, ya. Kontak pertemuan selanjutnya, mengakhiri pertemuan dengan baik dan cuci tangan. Untuk dokumentasi ini bisa dilakukan dalam catatan swab notes beserta dengan respon klien. Respon klien di sini adalah evaluasinya, ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, silakan Anda mempelajari video pemberian O2 melalui nasal kanul, ya. Ini sebenarnya bisa saya play, tapi terlalu lama. Ini link videonya, ya. Ada 2. Anda lihat dulu yang pertama, kemudian lihat yang kedua. Baik, mungkin ini dulu. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama untuk video pemasangan kanula oksigen, ya. Saya menggunakan kanula yang sudah saya rekam beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk aquadesnya bisa diisi minimal sebatas ini, ya. Dan ini bisa kita lepas, ya, untuk kita isi aquades. Ya, tadi batasan mengisi aquades. Selanjutnya, Ini adalah tabung oksigen, ya. Untuk ukuran standar, ini adalah humidifier yang berisi. tadi, ya, ini humidifier, isinya adalah O2. Aquades, ya. Jadi kalau misalnya satu pasien sudah lebih dari kan batasannya segini, ya. Ini kan ada batasannya, ini terlalu lebih sedikit. Kalau misalnya sudah berkurang separuh, ya kita isi ulang. Tapi satu pasien satu, ya. Aquades, ya, jadi diisi minimal segini. Ya, bukan minimal, ya, tapi memang sebatas ini. Hanya sampai pada batas ini, ya. Dan ini flow meternya. Ini menunjukkan skalanya. Kemudian ini pengatur tekanannya, ya. Yang menunjukkan berapa tekanan dari tabung oksigen ini. Nah, ini nanti tombol untuk ya, membuka dan menutup tabung oksigennya. Dan ini adalah yang akan kita sambungkan ke selang oksigennya. Nah, untuk pemberian oksigen bisa diberikan melalui ini, ya. Tadi yang saya jelaskan simple mask itu yang ini. Ini yang untuk anak-anak, ini yang untuk dewasa, ya. Ini untuk dewasa. Kanul. Nah, agak goyang, ya. Nah, ini yang untuk kanula hidung. Oke, sekarang kita akan menghidupkan tabung oksigennya. Jadi ini tinggal diputar saja sampai pada batas ini, ya,
balonnya ini dia disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya 3 liter ya berarti di skala 3 ya di sini. Oke, misalnya kita 5 liter ya, berarti ini dibuka. Nah, balonnya sampai di titik ini 5. indikator bahwa Ini 5 liter. keduanya Kita matikan tabung dulu. oksigennya Jadi ini dipasangkan dulu dengan selang oksigennya, baru kita dipasang dulu nyalakan. Ini caranya menyambungkan ya, gampang. Oke, kemudian setelah ini maka kanulanya dipasangkan dulu. Baik, sebelum dipasangkan ke klien, kita cek terlebih dahulu apakah aliran oksigennya itu sampai kepada ujung kanulanya atau yang akan dipasang di pasiennya ya. Jadi bisa dicek di punggung tangan. Setelah itu kita matikan terlebih dahulu atau kita kecilkan, kemudian kita pasang di klien dan kemudian kita hidupkan kembali sampai ini volumenya menyesuaikan dengan advice dokter. Kemudian sambil kita cek baru kita hidupkan ini. Nah, untuk kanulanya ada jadi semacam ini untuk mengikat ya, memfiksasi untuk ya, seberapa besar diameter kepalanya. Jadi biar tidak lepas. Biar tidak lepas. Nah, jadi tadi sebelum ini dipasang di sini, dia sudah dicek dulu alirannya sampai mengenai punggung tangan kita. Sudah dipasang ya, tetapi sebaiknya jangan, karena setelah kita nyalakan ini tadi alir baik ke kanulanya. Ya, kita hidupkan dulu. Nah, ini ya caranya menghidupkan. Jadi ini tadi sudah dipasang, sudah dicek juga, alirannya sudah dicek bahwa mengalir ya. Kemudian setelah itu dimatikan atau dikecilkan, kemudian kanulanya dipasang ke pasien, baru kemudian kita hidupkan kembali. Baik, kita cek di sini. Ya, ini nggak usah ya. Masuk ya. Ini harusnya menggunakan. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis kanula ya. Untuk fisik dari. Nah, ini tadi. Nah, ini ada untuk memfiksasi. Ini nasal kanul. Jadi agar dia nempel. Nah, ini bisa dimaju mundurkan kepala sesuai dengan diameter kepalanya. Ya. Atau mau masang seperti tadi yang digambar juga boleh. Ya. Nah, bagian sini ini tinggal ditarik itu nanti aja. Bisa digeser-geser. Jadi biar sesuai dengan lingkar kepala. Ini jangan dulu dimasuk. Sudah mengalir atau belum? Atau di tabung oksigen. Nah, itu yang di. Kemudian untuk jenis rim breathing mask dan non rim breathing mask lab kita tidak punya. Baik, untuk selanjutnya adalah bagiannya sederhana atau simple mask yang untuk pasien dewasa. Ini sungkupnya, kemudian ini untuk ada pasien anak-anak. Penyambungnya dan ininya dipasang. Ini bagian ini yang ada di atas. Dan dengan ini. Nah, pasangnya seperti itu. Ya, ini nanti dipasang bayi atau konektornya. Kemudian ya, oksigennya. Baik, saya rasa itu saja untuk video pembelajarannya. Ya. Mudah ya untuk dipelajari atau diikuti. Jadi nanti akan Anda praktekkan di laboratorium kita adalah pemasangan tabung oksigen dengan kanulanya berupa nasal kanul biasa ya. Jadi bukan yang sungkup, apalagi rebreathing mask atau non rebreathing mask. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selamat belajar dan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.